Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dian Nisa. Jadi di sini aku sedikit bersaksi tentang diri aku, yaitu di mana tubuh aku dipakai oleh roh kejahatan dan bagaimana tubuh aku dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi sedikit bercerita ya teman-teman. Awal tubuh aku dipakai oleh roh kejahatan ini waktu aku kelas 2 SMA. Waktu itu pas malam, pas keluarga aku kan ke rumahku, terus kita duduk cerita sampai jam 2. Gak lama kemudian aku masuk ke kamar aku untuk nyetrika pakaian aku, karena besoknya kan sekolah, jadi aku nyetrika pakaian. Nah, pas aku nyetrika pakaian seragam aku kan aku sendiri tuh di kamar. Jadi pas aku nyetrika ada yang manggil aku, tapi manggilnya cuma sekali doang, dan itu pun suara cewek. Terus aku balik ke jendela kamar aku lihat nggak ada orang. Terus karena rasa ketakutan aku, jadi aku lari keluar dari kamar aku. Terus aku ngasih tahu ini ibu aku bilang, "Bu, ada yang manggil aku, tapi manggilnya sekali doang, itu pun suara cewek." Nah, waktu aku bilang ke ibu aku nggak percaya, katanya itu cuma imajinasi aku karena rasa takut aku makanya terbawa gitu. Jadi karena ibu aku nggak percaya, jadi ya udah aku ke rumah kakak aku, terus aku cerita lagi sama kakak aku, tapi kakakku nggak percaya juga. Nah, selesai bercerita, disitulah aku langsung tiba-tiba aja langsung jatuh, terus kerasukan. Dan herannya, padahal kan badan aku kecil gini, yang megangin aku waktu itu laki-laki saya, ada 3 orang yang megang aku, tapi hanya mereka nggak kuat sampai mereka dibanting oleh aku. Padahal aku nih badannya kecil aja loh, masa aku bisa banting mereka bertiga sekaligus gitu. Terus waktu pertama kali aku kerasukan lumayan lama itu, 3 jam aku kerasukan. Jadi waktu aku kerasukan itu aku teriak-teriak, aku ketawa, nangis, pokoknya nggak jelas gitu. Tapi waktu itu yang menangis, ketawa itu bukan tubuh aku, tapi si ini, roh kejahatan ini. Jadi dari situ terus aku didoakan. Awalnya kakak-kakak aku sama ibu doakan aku biar aku sembuh, aku sadar gitu kan. Jadi aku udah sadar. Terus besok paginya ibu aku bilang, "Dian, iman kamu nggak kuat. Kalau iman kamu nggak iman, si roh ini tetap dia akan masuk terus ke dalam tubuh kamu, karena iman kamu tuh emang nggak kuat." Terus karena waktu itu kan aku acuh aja, karena aku berpikir ini pasti dia masuknya cuma sekali doang, dia nggak bakal masuk lagi dalam tubuh aku. Aku berpikirnya kayak gitu, jadi aku cuekin aja gitu omongan ibu, aku nggak dengar. Jadi selang beberapa waktu, lama banget, itu aku kerasukan lagi, dan itu pun aku ketawa, aku menangis, sampai sekali aku maki ibu aku, tapi itu bukan aku, si roh kejahatan ini. Ibu aku bilang, "Dian, kamu kenal nggak sama mama? Dian, kamu kenal nggak sama mama?" Terus aku bilang, "Siapa kamu, anjing?" Itu bukan aku, tapi si roh kejahatan ini, dia maki ibu aku, maki ibu aku gitu. Jadi waktu aku udah sadar, ibu aku nanya, kamu kenapa waktu itu, kamu lihat apa sampai kamu kayak gitu?" Terus aku nggak tahu, tiba-tiba aja aku udah kayak gitu, aku nggak tahu. Jadi dari situ ibu aku nasihat, iman kamu harus diperkuatkan lagi, kamu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi aku nggak terlalu mendengarkan omongan ibu, aku acuh aja gitu. Aku berpikir ini hal saya ini mungkin nanti dia hilang sendiri gitu loh. Jadi selang beberapa bulan kemudian aku berpikir kembali, memang sih kayaknya ini iman aku kayaknya nggak kuat, makanya tubuh aku cepat banget dipakai oleh roh kejahatan ini. Jadi udah aku buka FB, terus aku nyari kayak grup-grup kerohanian gitu kan. Aku nyari, terus ada yang masang status kayak ada nggak yang memasuki kerohanian tapi di WA. Terus aku
bilang aku. Nah pada waktu itu aku masuk grupnya 5 grup kerohanian di WA, dan herannya waktu aku masuk di 5 grup itu enggak, di mana grupnya tuh kayak ngada-ngada gitu, nggak ada keseriusan dalam memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi ya udah aku keluar aja, aku keluar dari 5 grup itu. Selang beberapa minggu kemudian tiba-tiba aja aku udah masuk di grup LCD. Siapa yang masukin? Padahal ada banyaknya anggota di grup LCD, aku nggak kenal satupun yang aku nggak kenal, tiba-tiba aja aku masuk di grup itu. Terus kan aku disambut tuh sama admin Kakak Ruth. Jadi aku disambut, terus waktu itu kan dikirimin peraturan grup sama terus kalau ada yang mau butuh doa atau konseling menghubungi admin. Jadi ya udah, sebenarnya awal aku baca itu aku aja, aku nggak mikirin untuk mencurhatkan tubuh aku gitu. Jadi waktu malam aku tidur, ada yang berkata dalam hati aku, kamu harus cerita. Jadi besoknya tuh aku langsung ngechat Kakak Ruth. Pokoknya aku cerita tentang dipakai oleh roh kejahatan ini. Jadi aku cerita terus kata Kakak Ruth, ya udah nanti kita doa. Terus nggak lama kemudian Kakak Ruth bilang mau doa kan? Jam 7 atau jam 8 sih kita berdoa bareng, aku, Kakak Ruth sama Kakak Noni. Jadi kita doanya malam. Di situ aku didoakan sama Kakak Ruth sama Kakak Noni. Nah, waktu aku didoakan itu, di situ aku ngerasa sesuatu yang berbeda ya, dimana tubuh aku tuh kayak gemetar banget, sampai aku nangis pun aku nggak sadar. Nah, pas aku didoakan tuh aku ngerasa badan aku tuh lemah banget, terus kayak ada sesuatu yang keluar dari tubuh aku udah gemeter gitu kan, udah mau Tuhan tolong Tuhan. Nah, di situ aku didoakan, aku ngerasa bahwa tubuh aku dipulihkan, atau aku ngerasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh aku, karena di situ aku tuh ngerasa gemetar banget, kayak mau jatuh gitu, sampai aku nangisnya tuh kayak nggak bisa ngomong lagi gitu, kayak ngerasa sesuatu yang mencurahkan gitu dalam tubuh aku gitu. Jadi disitulah waktu aku selesai didoakan, aku dikasih saran sama Kakak Ruth, katanya harus setiap hari terus berdoa, baca Alkitab, memberikan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Di situ aku mendengar saran dari Kakak Ruth, aku melakukan semuanya, dan sekarang puji Tuhan, hidup diri aku udah pulih, dimana aku udah merasa kalau nggak ada apa-apa lagi yang ada di tubuh aku, dan aku ngerasa bahwa Roh Kudus lah yang sekarang tinggal dalam tubuh aku. Aku ngerasa itu luar biasa. Terima kasih. Jadi disitulah sekarang ini aku udah ngerasa baik. Aku ngerasa bahwa Tuhan Yesus udah tinggal di dalam tubuh aku, di dalam hati aku. Sekarang ini puji Tuhan, aku udah membiasakan diri aku untuk membaca firman Tuhan, bernyanyi. Sebenarnya yang kemarin-kemarin waktu tubuh aku dipakai oleh roh kejahatan itu emang sih karena aku belum mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Aku belum mendekatkan. Jangankan itu, aku membaca Alkitab, bernyanyi, memuji nama Tuhan aja nggak pernah. Aku aja aku masa bodoh gitu. Jadi ya itulah mungkin Tuhan membiarkan si roh kejahatan ini memimpin hidup aku sampai aku bertemu sama grup LCD ini. Aku disadarkan kembali gitu, disadarkan kembali dengan sebuah doa yang puji Tuhan luar biasanya, aku disembuhkan. Jadi sampai sekarang puji Tuhan, hidup aku udah membaik, dimana segala sesuatu aku melibatkan Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Aku bersyukur banget karena bisa masuk di grup LCD, dimana aku dipulihkan, aku didoakan, aku ditopang, terus aku diajarin untuk Tuhan Yesus lagi gitu. Senang banget, pokoknya senang banget. Jadi ya buat teman-teman yang lagi
di dalam pemulihan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Tetap semangat, jangan pernah menyerah ya teman-teman. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Jangan dengar orang bilang, ih kok munafik banget ya, dulu-dulu nggak kayak gitu ya kan. jangan dengar itu iblis tuh, buang aja gitu. Pokoknya kalian tuh harus semangat, karena orang yang hidup bersama Tuhan Yesus, disitulah kebahagiaannya berlimpah-limpah gitu ya kan. Jadi harus tetap semangat ya teman-teman. Demikian kesaksian aku. Semoga dengan kesaksian aku ini kalian boleh terberkati. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.